Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua informasi penting seputar SNMPTN, UTBK SBMPTN, dan tips persiapan masuk kampus di tahun 2021. Tapi sebelum memasuki videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Serta kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh komentar di bawah ya. Dan di setiap minggunya akan ada update video terbaru dari aku yang berkaitan dengan info seputar masuk kampus serta edukasi lainnya. Tanggal 4 Januari 2021 kemarin itu LTMPT sudah melaksanakan live streaming, jadi sudah peluncuran untuk SNMPTN dan SBMPTN 2021. Sudah banyak banget diketahui apa aja sih persyaratannya, lalu berbagai informasi penting. Mungkin di sini aku akan memberikan rangkuman tanggal-tanggal yang sangat penting untuk kalian ketahui. Boleh dicatat, boleh juga di screenshot. Intinya setelah kalian mengetahui dan menonton video ini, segeralah dicatat tanggal tersebut supaya kalian tahu nih tanggal sekian itu akan ada apa sih yang berkaitan dengan SNMPTN ataupun UTBK SBMPTN. Bagi teman-teman yang akan mendaftar di SNMPTN, perlu diketahui tanggal-tanggal penting berikut ini. Seperti registrasi akun LTMPT SNMPTN, yaitu dimulai dari 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Jadi registrasi dulu untuk membuat akun LTMPT, biasanya itu ada arahan dari sekolah masing-masing. Penetapan siswa eligible, artinya memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar SNMPTN, itu dilakukan juga oleh sekolah, dimulai dari 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Jadi bagi teman-teman yang kelas 12, itu sering cari info ke sekolah masing-masing. Apakah kalian itu bisa didaftarkan di SNMPTN, apakah kalian itu eligible atau tidak, bisa ditanyakan ke sekolah masing-masing ya. Untuk pengisian PDSS itu kan dilakukan oleh sekolah, itu dimulainya tanggal 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Sedangkan untuk pendaftaran SNMPTN artinya sudah melalui beberapa tahap, yaitu tanggal 15 Februari sampai 24 Februari 2021. Dan pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret 2021, jadi sekitar 3 bulan dari sekarang terhitung Januari, Februari, Maret, berarti masih 3 bulan lagi untuk pengumuman pendaftaran SNMPTN. Jadi bersiap-siap aja untuk teman-teman semua. Jika kalian ingin tahu strategi apa aja supaya bisa lolos di SNMPTN, kalian bisa tonton video aku yang ini. Bagi siswa yang bisa mendaftarkan dirinya di SNMPTN 2021, maka ada ketentuan saat memilih jurusan. Ada dua, yang pertama, jika kalian memilih dua jurusan, maka salah satunya PTN tersebut harus berada di provinsi asal. Artinya harus sama dengan domisili tempat tinggal kalian ataupun sekolah asal. Yang kedua, jika kalian memilih satu pilihan jurusan, maka PTN-nya boleh berbeda dari provinsi asal kalian tersebut. Jadi kalian bisa pilih nih opsi pertama atau opsi yang kedua. Ini adalah sebuah ketentuan, makanya harus kita ikutin dan jangan sampai salah pilih ataupun mengatur strategi saat SNMPTN. Berbicara tentang UTBK SBMPTN 2021, ini akan dilaksanakan pada 2 gelombang. Yang pertama, gelombang ke-1 itu dimulai dari tanggal 12 sampai 18 April 2021. Untuk gelombang yang kedua, dimulai tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Kalian bisa mencatatnya supaya tidak ketinggalan info untuk tes dari UTBK nanti. Sebelum pelaksanaan UTBK dimulai, kalian perlu meregistrasi akun LTMPT kalian untuk SBMPTN, yaitu tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Setelah kalian meregistrasi akun, maka untuk mendaftarkan UTBK dan SBMPTN pendaftarannya, yaitu tanggal
15 Maret sampai 1 April 2021. Dan di UTBK SBMPTN tahun 2021 ini dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Pengumuman untuk SBMPTN itu tanggal 14 Juni 2021. Jadi nanti pelaksanaan UTBK-nya bersamaan dengan bulan puasa. Jadi kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan dari sekarang supaya saat pelaksanaan UTBK nanti kalian tetap fit. Materi UTBK SBMPTN sudah diumumkan, yaitu ada 2. Yang pertama ada TPS dan yang kedua adalah TKA. Untuk TPS itu terdiri dari materi PU, PBM, PK, dan PPU. Jadi itu masih sama dengan yang tahun lalu. Submaterinya ada 4. Dan kemudian untuk TKA itu tergantung dari kalian rumpun soshum kah atau saintek kah. For your information, udah dijelasin juga dari LTMPT bahwa soal TPS tahun 2021 akan ada bahasa Inggrisnya. Jadi ini udah dikasih tahu ya, sehingga kalian perlu prepare dari sekarang, perbanyak latihan soal, terus juga ikutin tryout, dan banyak latihan tentang vocabulary. Siapa tahu akan ada soal-soal yang berkaitan, mungkin vocab yang belum kalian tahu, boleh kalian pelajari dari sekarang. Bagi teman-teman yang ingin mengambil beasiswa KIP kuliah, itu bisa langsung kunjungi website https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nanti akan aku cantumkan linknya. Terus kalian itu kriteria dari beasiswa KIP kuliah itu adalah dari keluarga yang kurang mampu. Ini sangatlah lumayan bagi teman-teman yang ingin kuliah, terus juga belum ada biaya, bisa daftar di beasiswa KIP kuliah. Langsung aja kunjungi websitenya ya. Karena kalau misalnya kalian sampai ketinggalan info, maka sayang banget kalau misalnya kalian tidak daftar. Ada informasi juga bahwa jika teman-teman yang sudah lolos SBMPTN terus mau daftar kedinasan, itu boleh atau enggak? Jawabannya itu adalah tidak masalah ya mau daftar atau tidaknya. Karena di sini pihak LTMPT ataupun dari PTN-nya sudah memberikan kelonggaran bagi masing-masing peserta untuk mau mengambil SBMPTN atau untuk melanjutkan ke kedinasan. Tapi lebih baiknya jika kalian ingin kuliah itu dipersiapkan dari sekarang ya, karena sayang banget gak sih udah lolos SBMPTN terus masih mau ngambil jalur yang lain, sedangkan teman-teman yang lain itu tuh ingin sekali loh mendapatkan kesempatan untuk bisa lolos SBMPTN. Jadi jangan sampai kalau pilih jurusan tuh jangan main-main, konsisten dan tentukan gitu ya apa yang sudah kalian pilih. Dan informasi untuk angkatan 22 yaitu tes UTBK-nya nanti itu akan berbeda. Jadi nanti kalian itu tes UTBK terlebih dahulu, hasilnya berapa skornya, baru kalian bisa memilih PTN yang kalian tuju nanti. Jadi itu berbeda. Ini khusus untuk angkatan 22 ya. Tadi kita sudah bahas tentang informasi maupun jadwal penting dari SNMPTN maupun UTBK SBMPTN 2021. Yang terhitung untuk UTBK yaitu 3 bulan lagi dari bulan terhitung dari Januari ini. Sehingga perlu kalian tuh persiapan yang ekstra serta mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan untuk persiapan masuk kampus, baik itu jalur SNMPTN, UTBK SBMPTN maupun mandiri. Tips yang pertama adalah memilih jurusan. Jadi yang namanya milih jurusan itu sesuaikan dengan potensi yang kalian punya. Kalian tuh lebih cocoknya di saintek atau soshum. Misalnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, kalian bisa masuk ke soshum, ataupun yang berkaitan dengan menghitung, kalian bisa masuk ke jurusan saintek. Dan kalian perlu yang namanya tes minat bakat. Jika belum tahu apa sih yang mau kalian ambil di kuliah nanti jurusannya, kalian bisa mengikuti yang namanya dari website ini, http://tesminatbakat.pakbudi.id. Nanti kalian udah tahu apa sih kira-kira yang sesuai dengan diri kalian sendiri, atau bisa juga dengan konsultasi ke guru BK, terus juga bertanya ke orang tua dan orang-orang yang ahli dalam
jurusan yang ada di kuliah itu. Jadi kalian tuh bisa dikasih saran. Seenggaknya kalian tuh berbicara dengan orang lain, karena kita tuh butuh saran dari orang lain juga saat memilih jurusan. Tips yang kedua yaitu pandailah untuk memanage waktu antara persiapan SBMPTN maupun untuk ujian sekolah. Jika kalian menonton video ini kelas 12, maka segeralah bergerak untuk membuat study plan, atur jadwal belajar kalian, usahakan untuk tidak memperbanyak waktu bermain seperti hangout dengan teman ataupun ya kemana aja deh yang membuat waktu kalian tuh semakin berkurang ya. Jadi kalau udah kelas 12 itu untuk waktu bermain itu dikurangin. Ini kalian akan ada waktunya kok untuk ini ya, santai-santai lah dan sebagainya. Karena udah kelas 12 itu makanya perlulah membuat jadwal yang teratur dan sistematis serta yang jelas ya. Kalian tuh mau ngapain sih? Kalau misalnya nanti tidak lolos SNMPTN, maka plan B-nya bisa ikut SBMPTN ataupun mau lanjut ke jalur mandiri jika memang kalian tidak suka dengan pilihan yang ada di SBMPTN seperti itu. Jadi kalian tuh punya planning ke depannya itu mau ngapain sih? Apalagi tes UTBK itu tinggal 3 bulan lagi, terhitung dari bulan Januari ini. Dan kalian itu tuh udah punya target mau ngapain ke depannya. Jadi kejar dulu target utama kalian, mantapkan persiapan SNMPTN atau SBMPTN, dan bahkan jalur mandiri. Tips yang ketiga adalah jangan menunda waktu belajar. Ini sering banget teman-teman ngelakuin hal ini karena malas dan lain sebagainya, itu sebenarnya manusiawi. Tapi jika kalian lihat bahwa untuk waktu itu kan terus berjalan, sedangkan menuju UTBK, SBMPTN, ataupun jalur mandiri yang lainnya itu semakin dekat, sehingga tidak ada kata lagi untuk menunda-nunda belajar. Pokoknya kalian yang nonton video ini segeralah buat jadwal, langsung dicatat ya, jadwal apa aja yang mau kalian pelajarin, materi A, B, C itu perlu disusun, dicatat secara detail. Terus kalian juga harus punya buku catatan, kalau misalkan nggak tahu langsung catat di situ. Bisa nggak tahu lagi nih, bisa tanya ke teman, ke guru, ataupun ke tutor bimbel kalian masing-masing. Pesan-pesan dari aku di video ini adalah jangan terlalu menaruh harapan pada SNMPTN. Karena apa? Karena SNMPTN tuh bener-bener kayak kita tuh nggak tahu ya bagaimanakah penilaiannya. Di lain itu juga banyak faktor lain untuk bisa lolos di SNMPTN. Dan apalagi misalnya nilai kita itu tidak terlalu memungkinkan untuk bisa berada di jurusan tersebut. Jadi kayak kita tuh udah tau lah potensi kita tuh untuk di SNMPTN tuh berapa persen. Walaupun kalian mendapatkan kuota SNMPTN, maka perlu juga untuk belajar SBMPTN ataupun jalur mandiri. Semoga kalian tetap bisa konsisten dalam belajar. Sering-seringlah untuk diskus dengan orang lain, berdiskusi tentang masuk kampus, terus juga cari-cari info, explore lebih dalam lagi tentang jurusan yang akan kalian ambil, dan mantapkan pilihan jurusan kalian, baik itu dari jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun mandiri. Good luck untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video aku. Terus kalau mau tanya-tanya, boleh DM aku di Instagram @nrridh_ atau tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di situ. See you next video. Dadah!